Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berilmu akan tahu. Dia tahu sekali wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Dia akan minta semua kepada Allah, tapi yang dia minta nggak mungkin dia dapatkan tanpa mentaati Allah. Ayo dong yang udah saatnya sekarang berubah. Paling nggak mendasar sekali lah. Mumpung masih awal-awal tahun ini. Yuk perdalam agama dengan cara yang baik. Ulang. Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Supaya kita paham. Sehingga kita nggak akan pernah berbuat zolim. Kezoliman yang sering terjadi dalam hidup kita ini, kita bersuuzon kepada Allah. Kita selalu menganggap bahwa yang namanya ujian ini dipandang sebagai bentuk azab. Ya, jujur kemarin di akhir tahun itu saya posisinya di Mekah ya. Ya, saya tawaf di Ka'bah, saya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik buat negeriku ya Allah. Jagalah bangsaku ya Allah, kuatkanlah ukhuwah di antara kami ya Allah. Jauhkan bala dan bencana dari negeri kami ya Allah. Kemudian saya duduk di majlisnya Syekh Saleh As-Suhaimi ya di Madinah. Salah seorang ulama yang sedang viral di Madinah ini, yang memiliki 1000 sanad ini, Masya Allah ya. Ini salah satu dari ceramah beliau di dalamnya itu, beliau menekankan bahwa berhusnuzon kepada takdir. Bahwa selalu ada hikmah di balik musibah. Dan ternyata memang terjadinya bencana di negeri kita ini, kalau kita berlapang dada, menerima, wallahi akhi fillah, ya cara Allah membersihkan orang-orang munafik. Banyak bencana sekarang, lihat. Dengan begini akan tampak sekali bahwa Indonesia akan kembali ke Indonesia. Yang teruruk laut, ya karena tsunami, yang terkena gempa. Ini investor asing yang niatnya buruk ini pada kocar kacir, kabur semua. Dan kembali ke negeri kita lagi, kepada anak bangsa lagi. Karena bencana dari dulu sudah ada. Baru terjadi, besok kita ke Pandeglang Reading bersama sahabat-sahabat Muslim Baker Indonesia, insya Allah. Kita akan berkunjung ke tempat-tempat bencana untuk membagikan donasi di sana. Iya, dulu 1883 pernah ada bencana juga di sana. Terpecahnya Jawa dan Sumatera, dahsyat. Kemudian kemarinya itu nggak ada permasalahan. Kok sekarang timbul masalah lagi? Ya karena kondisinya beda. Antum pernah dengar? Dulu ketika Nabi berada di atas Uhud, Uhud bergetar. Apa kata Rasul? Mahlan ya Uhud, inna alaikan nabi wasahidani. Tenang Uhud, tenang. Uhud pun bisa bergetar seperti Krakatau bergetar. Tenang Uhud, tenang. Di atas kamu ada seorang nabi. Di atas kamu ada 2 orang yang bakal mati syahid. Uhud tenang. Maknanya apa Ustaz? Orang kalau soleh di tempat yang rentan bencana pun bencana tidak mungkin datang. Sekarang kalau di tempat yang nggak rentan bencana gampang karena kesolehan sudah hilang. Pemurtatan tiap akhir tahun, penghapusan ayat lam yalid walam yulad selalu ada. Pak Kiai yang nyuruh, Grandmaster guru yang nyuruh. Nggak tanggung-tanggung, betul gak? Dan ada yang mengikuti. Ini sedekah bumi syirik. Sedekah laut syirik. Dia mengatakan tidak, syirik dari mana? Lawang tradisi, sedekah terus nelayan. Nelayan suruh sedekah ke laut. Kalau bab sedekah kan di surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang berhak diberikan sedekah. Enggak ada laut. Boleh ngasih ubur-ubur. Aduh. Ini nggak bisa nih, harus pinter kita kalau kayak begini ya. Jadi beragama nggak bisa taklid bro, harus belajar dengan cara yang betul. Bukan menimbulkan kebencian, menjelaskan. Karena bohonglah kalau dia nggak paham lam yalid walam yulad, bohong. Bohong kalau dia nggak paham LGBT dilaknat tuh bohong. Pasti dia paham, lawang tahu cerita Nabi Lut kok. Lo kok bisa dibalik Ustaz? Mungkin under press. Dilaminating kali presnya kali ya gitu ya. Ya, oh ini nggak bisa nih ya. Kita pengen utuh ini negeri dengan cara yang benar. Karena bocorannya kan merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini penyebab rahmat sudah mulai remeng. Tauhid mulai dilecehkan. Iya, kita nggak bisa berkutik. Kebiasaan buruk kita menjual tanah di pinggir jalan sama asing dan asing sudah dianggap biasa. Sehingga mereka berhak masang iklan dosa sepanjang jalan. Mau sampai kapan?
Gak bisa, bangsa harus bangkit dengan cara yang benar. Mana kemudian orang-orang terdahulu yang pernah ada, mana? Perlu dibangkitkan kembali nih junior-juniornya. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, ya, Hadutus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka Muda, Haji Agus Salim. Bangkit, bangun negeri dengan cara yang benar. Semua yang baik di sisi Allah. Yuk kenali Allah dengan cara yang benar. Sehingga kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang liyuzhirahu ala dini kulli. Ish ma syi'ta ya akhi, kata Rasul, hidup terserah kamu, terserah. Jadi orang yang paling gaul silahkan, tapi tolong fungsi hidupmu untuk ibadah jangan dilupakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang penting sekali, karena tolak ukurnya ibadah. Kan yang pertama dihisab sholat. Efek sholat kan la'allakum tattaqun. Kalau orang sudah bertakwa dengan sholat yang dia lakukan, yang lain mudah. Sekarang kalau sholat berantakan karena dia nggak kenal Allah, ibadahnya rusak, susah. Ya Allah, buat yang merasa ganteng, ganteng sebentar. Sekarang bangga sih spek, nanti one pack loh. Ya, ada masanya loh. Yang merasa cantik, jangan terlalu merasa cantik sebentar. Enggak lama. Masa kita ini sebentar sekali. Nah di waktu yang sebentar ini apa yang bisa kita berbuat? Untuk merubah sih kita nggak bisa kali ya. Cuma paling nggak kita butuh action yang sahih lah, yang betul. Sehingga nanti satu waktu orang berkata pernah ada kita lah di sini. Itu lebih baik seperti itu.